Buat kamu yang suka bilang, kamu tahu nggak sih hampanya rasa hati saat kata-kata itu terucap. Dua patah kata ini yang melejit bagai belati, memporak-porandakan kepercayaan diri. So Inggris. Buat kamu yang sering bilang, so Inggris, memangnya kenapa? Apa jadi nggak nasionalis? Kamu tahu, Bung Karno bisa bahasa Inggris, Jerman, Jepang, Belanda, Prancis. Kurang nasionalis apa? Apa salah Kartini dan Kartono bisa menguasai banyak bahasa dunia, membaca dan menulis? Buat kamu yang suka bilang so Inggris, emang bahasa Indonesiamu udah sempurna? Kenapa harus ngatain orang? Urungkan niat deh kalau masih pakai kata nyinyir tidak pada tempatnya. Buat kamu yang sering bilang so Inggris, jangan gitu dong. Aku ini anak desa, tapi aku juga ingin maju. Aku ingin menceritakan keindahan Indonesia ke setiap pojok-pojok dunia. Jadi begitu teman-teman. Jadi kali ini aku Eko Dan aku Rati. Kita di channel Kora-Kora ini kali ini mau bahas tentang kenapa sih orang-orang suka bilangin so Inggris lo gitu kan. Terus bagaimana sih perasaan orang-orang yang dibilangin itu gitu. Nah, kita tanya dulu nih, gimana ya Er ya? Menurut kamu fenomena ini sering nggak kamu dengar di sekitar kamu? Kalau aku pribadi sih belum pernah digituin. Tapi aku sering dengar teman-teman aku dibilang so Inggris di sosial media, dan itu bukan sama orang-orang yang deket sama dia, tapi kayak sekedar kenal doang, atau bahkan kayak ya netizen gak kenal sama sekali gitu. Itu kan sedih ya, kayak udah tahu di Indonesia itu susah belajar bahasa Inggris. Kita dari kecil nggak pakai bahasa Inggris, walaupun belajar di SD tapi nggak belajar ngomong gitu. Itu kan susah banget, kita sehari-hari tuh nggak pakai bahasa Inggris. Jadi kasihan dong orang kalau lagi pengen belajar bahasa Inggris, pengen membiasakan, terus dibilang so Inggris lo gitu. Ini ada temen aku dibilang kayak gini kok, gimana? arek Surabaya kok kakean gaya gitu. Buset dah, jeblet teman-teman. Itu sangat kok capek menyakitkan banget ya. Iya. Tapi kenapa gitu? Kalau arek Surabaya kan orang daerah, aku orang desa juga. Enggak, aku bukan orang desa, aku orang kampung. Aku loh orang desa loh. Iya, kayak aku orang desa juga pengen maju sekolah di Inggris kayak Eko. Astaga, listriknya baru masuk 2012 loh. Apanya? Listrik baru masuk 2012 loh. Aduh, tapi emang gitu ya, maksudnya sering banget, entah bercanda atau entah serius banget, kita itu sering banget kayak menghakimi gitu ya, aduh so Inggris gitu. Padahal kan itu salah satu cara untuk memperlancar bahasa Inggris ya. Nah sekarang kan aku kan ngajar ya, ngajar online juga kan sekarang, ngajar bahasa Inggris gitu. Jadi siswa-siswanya ini dari karyawan-karyawan gitu. Nah biasanya mereka kan orang dewasa ini kan kadang-kadang nggak sabaran ya, gimana sih pengen cepat bisa gitu.
Nah, aku selalu bilang harus dibiasakan bicara bahasa Inggris, mau salah, mau grammarnya acak-acakan nggak apa-apa, salah dulu nggak apa-apa gitu. Nanti kalau udah salah baru mau dibenerin gitu. Nah, kalau udah salah-salah gitu, kalau udah dihajar habis-habisan, kalau dibenerin juga jangan sensitif juga gitu, harus mau dibenerin gitu. Betul, nih percayalah pada Eko guru bahasa Inggris. Maksudnya gini loh, gengs. Kayak kita waktu masih kecil belajar ngomong gitu kan. Iya, benar. Kita kan harus diolah terus, bukan berarti kita belajar bahasa yang lain selain bahasa negara kita tuh kita nggak nasionalis lah atau apa. Apa sejarawan sejarawan sih, orang-orang pahlawan zaman dulu itu pada bisa bahasa-bahasa asing, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa semuanya banyak yang bisa bahasa gitu. Dan itu mereka pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai bahasa Inggris walaupun belum bagus, belum cus atau kalau diketik-ketik apa sih caption Instagram gitu tapi masih ada salah-salah grammar, nggak usah langsung bilang aduh bahasa Inggrisnya aja jelek, ngapain sih Inggrisan segala gitu, bahasa Inggrisnya aja nggak bisa, udah bahasa Indonesia aja. Ya iya nggak apa-apa, bahasa Indonesia juga harus bagus, tapi kalau orang mau belajar bahasa ya harus dipakai. Iya. Nah itu misalnya kalimat tadi misalnya ya, aduh ngapain sih bahasa Inggris segala, bahasa Indonesia aja udah gitu. Nah masalahnya teman-teman, kita berbahasa Indonesia pun nggak semuanya sempurna gitu. Iya. Nah itu yang mereka yang bilang so Inggris bahasa Indonesia udah bagus apa belum itu? Ya, ini nggak sempurna loh, ini kayak enggak iya. Itu kan nggak sempurna gitu. Harusnya iya, tidak. Kita aja belum sempurna. Iya, jadi kalau mau tunggu sempurna, ya nggak maju-maju dong nanti kita. Betul. Maksudnya kalau ngomong bahasa Inggris aja masih dijulitin kayak gitu, gimana orang Indonesia banyak yang bisa bahasa asing ditambah-tambah bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis dan lain-lain itu semuanya itu gitu. Padahal kan kemampuan bahasa nggak ada hubungannya sama nasionalisme ya kok, itu kan ya kemampuan kemampuan intelektual aja gitu biar tambah maju pengetahuannya. Terus gimana kok, kamu punya tips nggak buat teman-teman yang jadi down atau sering dibilangin kayak gitu so Inggris gitu, atau ngapain sih pakai bahasa Inggris gitu? Iya. Ini banget sih, maksudnya aku kan mungkin karena dari daerah. Dulu kan aku kuliah dari daerah, kuliah ke IPB ke Bogor, terus dari Medan, dan Medannya pun masih di daerah gitu. Nah terus teman-teman dari daerah yang lain kadang-kadang juga begitu komentarnya gitu, aduh pengen bisa deh bahasa Inggris tapi takut, malu gitu. Nah mungkin masih sampai sekarang mungkin beberapa orang-orang masih malu ya, cuman kalau dari aku sih ini kan sebenarnya buat personal development ya, jadi kayak kalau kita mau maju sendiri ya cuek aja sih. Ini klasik ya, ininya tipsnya klasik banget, cuek aja gitu, tapi emang powerful banget cuek sama orang-orang yang nyinyirin, yang menyindir, dan terus aja belajar gitu, terus praktekin gitu. Ngomong-ngomong nyinyir tuh artinya bukan nyindir loh kok. Iya, nyinyir itu ngomongin ini ya, ngomongin berkali-kali gitu. Berkali-kali ya. Kayak cerewet nyinyir. Iya betul. Betul, ya cuek aja. Kalian nggak sendiri kok kalau kalian mau belajar bahasa. Kita sama-sama belajar bahasa. Nggak cuma bahasa Inggris aja, mungkin memperbaiki bahasa Indonesia juga harus. Dan bahasa-bahasa lainnya, tenang aja kalian nggak sendiri, kita sama-sama belajar ya. Banyak kok pasti teman-teman di luar sana yang juga menghadapi hal semacam ini, dan ya udah terus aja belajar, yuk semangat gitu. Terus menurut kamu itu kan tadi salah satu hambatan orang ya berbahasa Inggris gitu. Nah menurut kamu tantangan terbesar orang-orang untuk belajar bahasa Inggris yang lain apa sih sebenarnya yang paling menantang itu? Ya sebenarnya masih seputar itu sih ya. Biasanya orang merasa malu dan malu dan
takut dianggap gaya-gayaan gitu dan jarang pakai itu. Dan paling penting harus dipakai terus. Belajar bahasa itu kayak seumur hidup gitu loh, lifelong learning. Jadi kita harus berusaha untuk pakai terus. Nonton film, dengerin lagu tuh sambil ngeliat liriknya apa sih yang diucapin. Pokoknya dari pop culture juga, dari buku juga, itu ya harus terus belajar sih, kayak immerse yourself with the language. Terus cari teman-teman yang bisa kalian ajak sharing tentang yang kalian suka itu, yang sedang kalian pelajari. Nanti di episode selanjutnya kita bakal ngomongin tips-tips belajar bahasa Inggris. Jadi nonton ya videonya. Jadi subscribe, jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Ya, gitu aja kali ini dari Kora-Kora. Kali ini terus gitu aja. Nonton video-video kita. Jangan lupa subscribe buat dukung konten-konten kayak gini. Dan komen di bawah ya kalau ada mau sharing-sharing. Tetap semangat belajar teman-teman. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.